Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film berlatar perampokan yang diambil berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul The Heist of the Century, menceritakan tentang seorang pekerja serabutan yang tiba-tiba memiliki ide untuk mencuri sebuah bank lokal di Argentina. Akhirnya ia pun mengumpulkan orang-orang yang menurutnya sangat bisa diajak untuk bekerja sama. Lalu perlahan demi perlahan pria ini mulai merakit rencana mereka agar perampokan tersebut berjalan mulus. Lantas, apakah pekerja serabutan dan orang-orang terpilih bisa mencuri bank dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Fernando Araujo, di mana ia adalah seorang seniman sekaligus pelatih bela diri di kotanya. Suatu malam, saat ia baru saja selesai mengajar bela diri di tempat latihan, Araujo memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, melawan hujan yang cukup deras. Namun saat itu, ia tiba-tiba melihat aliran air yang mengarah ke sebuah got bersamaan dengan puntung rokok yang ia buang. Ketika ia melihat kemana air itu mengalir, ternyata got itu tepat berada di depan sebuah bank bernama Banco Rio. Akhirnya Araujo berusaha mencari tahu kemana letak air itu mengalir hingga ke tempat pembuangan. Dan disitulah untuk pertama kalinya Araujo memiliki ide untuk merampok bank. Hal yang pertama ia lakukan adalah dengan mengajak rekannya yang bernama Sebastian. Sebastian yang bekerja sebagai pengrajin menyetujui hal tersebut. Tetapi ia ingin Araujo mencari orang yang bisa mendanai perampokan mereka. Araujo berpikir keras mencari siapa orang yang bisa mendanai perampokannya. Ia lalu berusaha mendekati rekannya yang bernama Doc di sebuah gereja. Tetapi Doc menjawab jika ia tak bisa membantunya. Tetapi ia bisa menyarankan Araujo untuk bertanya kepada rekannya yang bernama Mario. Mari kita berpindah kepada Mario. Ia merupakan seorang pencuri ulung yang memiliki satu orang anak gadis yang sangat ia cintai. Mario berusaha untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan anaknya dengan cara selalu memotong rambutnya di tempat anaknya bekerja. Setelah ia memotong rambutnya, Mario kembali mencari uang dengan cara mencuri. Ia memanjat sebuah gedung perusahaan yang telah tutup, lalu berhasil mengambil beberapa uang yang menurutnya cukup banyak. Saat Mario hendak kabur, ternyata di gedung tersebut masih terdapat seorang pegawai. Akhirnya Mario pun berpura-pura sebagai anak magang yang hendak pulang di larut malam. Ia memperkenalkan namanya sebagai Enrique. Beruntung Mario berhasil membuat pegawai tersebut percaya sehingga ia bisa kabur dengan mudah. Saat Mario kabur, rupanya Araujo mengamatinya. Sembari berkomunikasi dengan Doc, Araujo memberitahu jika ia sedang memantau pergerakan Mario. Namun tak Araujo sadari, rupanya Mario mengetahui jika ia sedang diikuti. Mario pun langsung bertanya apa yang Araujo lakukan. Araujo menjawab bahwa ia diperkenalkan oleh rekannya yang bernama Doc untuk bertemu dengannya. Karena penjelasan dari Doc, Mario mulai paham. Di perjalanan pulang, ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana untuk merampok sebuah bank bernama Banco Rio. Ia juga menyanjung cara Mario mencuri uang di berbagai tempat. Tetapi yang Araujo sayangkan adalah cara Mario meninggalkan jejaknya. Kini Araujo akan memperlihatkan bagaimana perampokan tersebut akan terjadi. Ia membawa Mario ke depan bank Banco Rio. Lalu ia menjulurkan sebuah meteran ke dalam got dan pergi ke tempat saluran air. Di sana Araujo menjelaskan bahwa kini mereka berada tepat di bawah bank tersebut. Merasa perampokan ini akan berhasil, Mario setuju untuk bergabung bersamanya. Akhirnya, tim sementara pun terbentuk. Araujo sebagai otak di balik perampokan ini. Mario sebagai pengalih situasi. Sebastian dan Doc bekerja sebagai eksekutor. Araujo, Doc, dan Mario mulai berkumpul. Di kediaman Araujo, ia ingin memperlihatkan bagaimana sensor gerak yang berada di bank berfungsi. Sebenarnya, sensor tersebut tak mendeteksi pergerakan, tetapi mendeteksi perbedaan suhu. Sehingga ia memiliki sebuah kostum yang bisa mengecoh alat pendeteksi tersebut. Kemudian, Araujo mengumpulkan semua timnya. Perlahan mereka mulai membahas tentang bagaimana cara mereka masuk ke dalam bank. Araujo sempat mengukur kedalaman saluran air yang sedalam 18 meter. Ia pun menyuruh Doc untuk mengukur arah dari bank menuju tempat saluran air mereka berada. Setelah berhasil mengukur, mereka semua lalu pergi ke dalam saluran.
dan mulai mengebor tanah yang terhubung menuju Bank Bankorio. Tetapi semua ini tak cukup, mereka membutuhkan denah bank. Akhirnya Araujo bergerak, ia masuk ke dalam bank untuk berpura-pura sebagai nasabah. Di sana ia memotret berbagai sudut ruangan di bank untuk dijadikan patokan sebagai denah bagi mereka. Araujo tahu ia pasti tertangkap oleh pihak keamanan. Namun Araujo pintar. Ia berhasil menyembunyikan kartu memori kameranya saat para penjaga berusaha memeriksa apakah Araujo memotret di dalam bank. Araujo akhirnya dilepaskan setelah ia dibuktikan tak bersalah. Di sini ide Araujo semakin liar. Setelah berhasil menemukan denah bank, kini mereka jauh lebih mudah untuk menentukan ruangan mana yang bisa mereka bobol. Ia dan Mario terus berdiskusi mengenai hal itu dengan perhitungan cerdas dari Araujo. Karena telah mengetahui ruangan mana yang akan mereka bobol, akhirnya pengeboran pun dimulai. Berhari-hari mereka berusaha membobol secara menyilang antara area saluran air dengan salah satu ruangan di dalam bank. Tetapi ketika progres tim berada di pertengahan, Mario pun mulai meragukan ide yang Araujo berikan. Karena selama ini ia tak pernah menjelaskan bagaimana cara mereka merampok bank dan membuka kotak deposito di dalamnya. Ia tak mau usaha mereka sia-sia, sehingga Mario menekan Araujo untuk segera memikirkan cara tersebut. Jika tidak, maka dengan sangat terpaksa dirinya akan mundur di misi ini. Tak mau timnya bubar begitu saja, Araujo mulai berpikir. Saat itu, ia dan seorang wanita tengah memandangi bintang-bintang yang indah di langit. Ketika Araujo sedang melamun, teman wanitanya tiba-tiba berbicara. Kita pikir mereka ada, tetapi kenyataannya mereka tak ada. Perkataan tersebut membuat Araujo benar-benar terbangkit saat itu juga. Ia tiba-tiba mempunyai ide cemerlang untuk membobol kotak deposito di dalam bank. Dengan cepat, Araujo meninggalkan teman wanitanya dan langsung menghampiri Mario di kediamannya. Araujo ingin menjelaskan bahwa ia telah menemukan cara yang tepat untuk masalah tersebut. Ia lalu memperlihatkan sebuah gambaran yang telah ia rancang sedemikian rupa, di mana ia baru menyadari bahwa saat bank tengah berada di jam operasional, mereka takkan mengaktifkan alarm dan takkan mengunci pintu brankas. Hal itu tak pernah terpikirkan oleh siapapun di dunia ini. Sehingga bagaimana jika lubang yang telah mereka gali selama ini bukan akan mereka gunakan untuk masuk ke dalam, tetapi lubang tersebut akan menjadi jalan pelarian mereka. Dan cara untuk masuk ke dalam bank adalah dengan cara merampok dengan gaya kasual. Mendengar penjelasan ide dari Araujo benar-benar membuat Mario sangat bersemangat. Akhirnya ia dan Mario mulai mengumpulkan rekan-rekannya. Dengan anggota baru bernama Tore, kini mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bank dengan cara yang unik. Setelah semua alat serta persiapan telah tertata dengan sempurna, esokan harinya Araujo dan tim mulai bergerak. Pada awalnya, mereka masing-masing memasuki bank dengan tampang yang biasa saja dan tak mencurigakan. Tetapi setelah mereka mengetahui situasi telah aman, masing-masing dari mereka perlahan memakai topeng dan mulai menodongkan senjata kepada setiap pengunjung dan pegawai untuk tiarap. Alhasil dalam sekejap mereka semua berhasil mengendalikan situasi. Kemudian Araujo langsung pergi ke tempat di mana Sebastian akan membobol. Di sana ia membantu Sebastian masuk dan langsung pergi ke area parkir untuk membawa alat pembobol brankas. Sebelum perampokan ini dimulai, Araujo telah menjelaskan bahwa dalam beberapa menit, polisi akan segera mengepung bank. Maka dari itu, seseorang harus bisa membuat para polisi sibuk ketika tim sedang membobol ratusan kotak deposit yang memiliki aset berharga. Dan orang yang tepat untuk menyibukkan polisi adalah Mario. Ya, ia bahkan mengikuti kelas akting untuk bisa berlaga seperti seorang perampok asli. Benar saja, tak lama kemudian setelah mereka berhasil mengambil alih bank, polisi langsung datang mengepung dan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Mario yang menggunakan nama Walter langsung melayani polisi tersebut. Hal yang pertama kali Mario minta adalah ia meminta kepala polisi itu untuk menurunkan seluruh anak buahnya yang berada di atap. Kepala polisi itu langsung mengikuti kemauan Mario. Sementara Sebastian dan Araujo tengah sibuk membobol kotak demi kotak yang berisi emas batangan, perhiasan, dan sejumlah uang. Suasana semakin menegangkan. Kepala kepolisian perlahan meminta beberapa sandera dikeluarkan setelah mereka mengabulkan beberapa permintaan Mario, termasuk dirinya yang meminta seorang jaksa. Akhirnya kepala kepolisian itu memanggil seorang jaksa yang bernama Chester. Alih-alih berkonsultasi, Mario justru mengajak Chester untuk berbincang sejenak karena dirinya membutuhkan relaksasi. Mario benar-benar melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Ketika waktu perlahan semakin sempit, Araujo meminta timnya untuk melakukan tahapan yang telah mereka rencanakan, yaitu mematikan seluruh kamera.
Lalu mereka pun mulai bergerak untuk menonaktifkan semua kamera CCTV yang berada di dalam bank. Saat Mario baru selesai menonaktifkan kamera, ia tiba-tiba mendengar sebuah nada dering telepon. Mario pun bertanya ponsel tersebut milik siapa. Seorang wanita parubaya mengangkat tangannya. Ia mengakui jika telepon tersebut miliknya karena hari ini dirinya ulang tahun. Mendengar hal tersebut, Mario langsung memperlakukan wanita yang bernama Susana itu dengan baik. Ia bahkan meminta Doc untuk mencarikan lilin dan menyuruh seluruh Sandra untuk menyanyikan lagu ucapan selamat ulang tahun padanya. Apa yang Mario lakukan benar-benar membuat Susana sangat senang. Sebagai hadiah, Mario akan mengeluarkan Susana dari bank. Tetapi ia meminta Susana untuk memberi pernyataan kepada para polisi tentang bagaimana ia memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah berhasil mengeluarkan satu persatu Sandra, Mario kembali membuat para polisi sibuk dengan semua bualannya. Mario tak mau membuat kepala polisi memiliki gerakan yang bisa mengancam perampokan rekannya. Tahap kembali diperlakukan. Kini tahap ketujuh adalah senjata dan pegangan tangan. Karena saat itu Araujo bersama Sebastian telah berhasil membobol seluruh kotak deposit dan memindahkan seluruh isinya ke dalam karung yang telah mereka persiapkan. Alhasil, tim pun segera mundur satu persatu. Mereka juga mengumpulkan senjata yang tengah mereka bawa. Mari kita berpindah kepada malam sebelum kejadian berlangsung, di mana rupanya saat negosiasi, mereka berunding apakah mereka akan menggunakan senjata replika atau senjata yang asli saat perampokan berlangsung. Di situ membuat sedikit ketegangan terjadi. Beruntung Araujo berhasil meredakan situasi tersebut dengan meminta kepada mereka untuk berpikir secara jernih. Meskipun mereka membawa senjata asli, baik polisi maupun perampok sama-sama tak akan mengeluarkan tembakan, sehingga Araujo memutuskan untuk membawa senjata replika. Lalu setelah mengumpulkan semua senjata tersebut, mereka satu persatu masuk ke dalam lubang yang telah mereka persiapkan. Tentu di dalam saluran air tersebut, mereka telah menyiapkan perahu setelah mereka membendung saluran air tersebut. Saat kepala polisi hendak kembali menelpon Walters alias Mario, ia sama sekali tak mendapat jawaban darinya. Di saat yang bersamaan, para keluarga korban tiba-tiba mendapat telepon dari para Sandra yang berada di dalam bank. Merasakan adanya keanehan, kepala polisi langsung menyiapkan pasukan untuk menerobos ke dalam bank. Benar saja, ternyata para perampok itu telah menghilang. Mereka pun langsung mengupayakan pengejaran. Tim kepolisian mencari kemana perampok tersebut kabur. Dan ternyata mereka menemukan sebuah lubang. Namun saat kepala polisi itu membuka lemari yang menutup lubang, ia menemukan granat yang membuat dirinya berpikir berkali-kali untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Tetapi setelah timnya memastikan jika senjata yang perampok bawa dinyatakan palsu, ia mulai memasuki lubang tersebut yang ternyata menuju ke jalur para perampok kabur. Sekali lagi, perampok telah berada selangkah lebih jauh daripada pihak kepolisian, karena mereka telah tiba di pembuangan lainnya yang langsung menuju ke mobil yang telah mereka siapkan. Alhasil, perampok berhasil menaiki tangga satu persatu dengan barang bawaan mereka, lalu pergi begitu saja menggunakan mobil yang telah mereka persiapkan. Dengan begitu, bisa dibilang perampokan ini sangat berhasil. Polisi sama sekali tak bisa menemukan jejak keberadaan pelaku. Sementara Araujo, Mario, Doc, Torre, dan Sebastian berhasil menikmati hasil perampokan mereka dengan sangat bahagia. Mereka membeli barang-barang mewah seperti mobil. Mario dengan cincin emasnya dan Araujo dengan kesederhanaan yang ia miliki, meskipun dirinya memiliki uang yang sangat banyak. Namun saat masing-masing dari mereka telah memiliki kehidupan baru dan Araujo telah pindah dari Argentina, kebenaran mulai terungkap saat istri dari Torre menangkap suaminya selingkuh. Ya, karena hal itu, istri Torre melaporkan kepada polisi jika suaminya adalah salah satu anggota perampokan Bank Bancorio. Akhirnya, polisi dengan cepat menangkap Torre yang perlahan membuat susunan domino runtuh. Karena setelah tertangkapnya Torre, satu persatu anggota perampokan mulai tertangkap. Sebastian dan Doc tertangkap di rumahnya. Mario tertangkap saat ia sedang menyantap makan siang bersama anaknya, dan Araujo yang tertangkap saat ia sedang melakukan perjalanan spiritual di atas gunung. Dengan begitu mereka semua berhasil tertangkap dan masing-masing mendapat hukuman penjara yang setimpal. Tetapi beberapa tahun berlalu, masing-masing dari mereka tak melupakan satu sama lain. Setelah Araujo keluar dari penjara, ia dijemput oleh Mario untuk kembali menikmati masa hidupnya. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan kerugian yang Bank Bancorio dapatkan, di mana ternyata perampokan yang dipimpin oleh Araujo berhasil mencuri uang sebanyak
$25 juta dan puluhan kilo emas batangan. Tamat.